izin melanjutkan pembacaan selanjutnya, Dok. Tapi kepada Saudari Ica Wulandari dipersilakan menampilkan laporan kasusnya mengenai miopia simplex. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Dok, izin melanjutkan ke laporan kasus, Dok. Jadi laporan kasusnya itu tentang miopia next, di mana identitas pasien itu nama Tuan S, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanai Pura, pekerjaannya itu PNS, pendidikannya sarjana S1, sarjana hukum. Next. Untuk anamnesisnya itu keluhan utamanya penglihatan kedua mata kabur, di mana riwayat penyakit sekarang sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu penderita merasakan pandangan kabur. Pandangan kabur pada kedua mata. Pandangan kabur apabila melihat jarak jauh dan huruf kelihatan membayang, tetapi membaik jika jaraknya menjadi dekat. Pandangan kabur terjadi perlahan dan makin lama makin kabur. Pasien juga mengeluh harus mengerjitkan mata untuk melihat fokus pada suatu benda. Keluhan mata merah tidak ada, nyeri tidak ada, silau tidak ada, kotoran mata tidak ada, riwayat di depan komputer dalam jangka waktu yang lama dalam sehari itu ada. Next. Untuk riwayat penyakit dahulu, riwayat menggunakan kacamata sebelumnya ada, riwayat kencing manis di sangkal, riwayat pada daerah mata di sangkal, riwayat minum obat-obatan dalam jangka waktu yang lama itu di sangkal. Untuk riwayat penyakit keluarga, riwayat keluhan yang sama dalam keluarga itu disangkal. Untuk riwayat gizi itu gizi pasien baik. Next. Untuk keadaan sosial ekonomi dari pasien itu sendiri baik. Dari penyakit sistemiknya itu dari traktus respiratoris itu tidak ada keluhan, dan traktus digestivus, kardiovaskular, endokrin, neurologi, kulit, THT, gigi dan mulut itu tidak ada keluhan. Next. Untuk pemeriksaan fisik atau status oftalmologikus itu dari pemeriksaan visus untuk okuli dextra itu 2/60 dan untuk okuli sinistra itu 2/60. Next. Dan untuk koreksi visus dari okuli dextra itu 2/60 menjadi 6/6. Okuli sinistra itu visus 2/60 menjadi 6/6. Dilakukan koreksi dengan menggunakan spheris minus 5,00. Next. Untuk muscle balance-nya itu, untuk kedudukan bola matanya itu, untuk okuli dextra-nya itu ortoforia dan okuli sinistranya itu ortoforia. Untuk pergerakan bola matanya itu versi baik dan duksi baik untuk okuli dextra, dan okuli sinistra itu versi baik dan duksinya baik. Next. Untuk pemeriksaan eksternal dari okuli dextra supercilianya itu tidak ada kelainan dan okuli sinistranya itu tidak ada kelainan. Untuk palpebra superior itu edema tidak ada, hiperemis tidak ada untuk okuli dextra. Untuk okuli sinistra itu edema tidak ada, hiperemis tidak ada. Untuk palpebra inferior edema tidak ada, hiperemis tidak ada untuk okuli dextra, dan untuk okuli sinistra itu edema tidak ada, hiperemis tidak ada. Untuk margo palpebra dan silianya itu untuk okuli dextra itu ektopion tidak ada, ektropion tidak ada, sekret tidak ada,
trichiasis tidak ada. Untuk okuli sinistra juga ektopionnya tidak ada, ektropionnya tidak ada, sekretnya tidak ada, trichiasisnya tidak ada. Untuk aparatus lacrimalis itu untuk kedua mata tidak ada kelainan. Untuk konjungtiva tarsalis superior itu untuk folikel sama papilnya untuk kedua mata itu tidak ada. Dan untuk konjungtiva tarsalis inferior untuk kedua mata itu untuk folikel dan papilnya itu tidak ada. Dan untuk konjungtiva bulbi itu untuk kedua mata dari okuli dextra, okuli sinistra itu dari injeksi ciliarisnya itu tidak ada, injeksi konjungtivanya juga tidak ada. Next. Untuk korneanya dari kedua mata itu jernih, untuk cowokannya itu dari kedua mata sedang, untuk pupil dari mata dextra itu diameternya 3 mm, yang sinistra 3 mm. Untuk refleks cahaya direknya ada untuk mata kanan dan mata kirinya juga ada. Untuk konsekuelnya untuk mata kanan dan kiri ada. Untuk irisnya itu untuk mata kanan warna coklat, kriptenya ada. Untuk mata kirinya warna coklat, kriptenya juga ada. Untuk lensanya untuk kedua mata itu keruh tidak ada. Untuk pemeriksaan slit lamp itu untuk okuli dextra tidak dilakukan, okuli sinistra itu juga tidak dilakukan. Untuk tonometri skyot itu tidak dilakukan untuk kedua mata, visual field itu tidak dilakukan juga untuk kedua mata, dan pemeriksaan pada keadaan midriasis itu tidak dilakukan untuk kedua mata. Next. Untuk pemeriksaan umum, dari keadaan umum pasien itu dia didapatkan kompos mentis, tekanan darahnya 120/80, nadinya 84 kali per menit, suhunya afebris, pernafasannya 20 kali per menit, berat badannya 63 kg. Next. Untuk diagnosis kerjanya itu okuli dextra sinistra ODS miopi simplex. Next, untuk diagnosis bandingnya itu didapatkan astigmatisma dan hipermetropia. Untuk penata laksanaannya itu untuk umum, dia disarankan membaca dengan pencahayaan yang cukup, menghindari membaca sambil tiduran, kacamata harus tetap dipakai, beristirahat jika mata mulai terasa lelah. Untuk penata laksanaan khususnya itu diberikan kacamata lensa spheris konkav sesuai dengan koreksi. Untuk okuli dextra itu minus 5,00 dengan 6/6. Untuk okuli sinistra itu minus 5,00. Untuk PD-nya 64/62. Next. Untuk prognosisnya itu quod ad vitam ad bonam, quod ad functionam dubia ad bonam. Untuk resumenya itu, sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, penderita merasakan pandangan kabur pada kedua mata. Pandangan kabur apabila melihat jarak jauh dan huruf kelihatan membayang, tetapi membaik jika jaraknya menjadi dekat. Pandangan kabur terjadi perlahan dan makin lama makin kabur. Pasien juga mengeluh harus mengernyitkan mata untuk melihat fokus pada suatu benda. Keluhan mata merah tidak ada, nyeri tidak ada, silau tidak ada, kotoran mata tidak ada. Untuk riwayat di depan komputer dalam jangka waktu yang lama dalam sehari itu ada. Untuk pemeriksaan fisik itu status presentnya itu dalam batas normal. Status oftalmologi itu untuk okuli dextra itu 2/60 untuk visusnya, okuli sinistra itu 2/60. Untuk koreksinya itu visus 2/60 menjadi 6/6. Untuk okuli sinistra itu visus 2/60 menjadi 6/6. Next. Untuk usulnya itu diusulkan kontrol poliklinik mata setiap 6 bulan untuk evaluasi visus. Next.
untuk edukasi yang diberikan kepada pasien itu menjelaskan bahwa pasien tidak boleh membaca sambil tiduran, tidak boleh membaca di tempat remang-remang atau cahaya yang kurang, tidak boleh aktivitas di depan monitor dalam jarak yang terlalu dekat. Untuk kecocokan dengan kacamata yang diresepkan sekarang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu karena perubahan struktur bola mata. Dan yang ketiga itu kita menjelaskan tentang pentingnya memakai kacamata yang sesuai dengan koreksi dan menjelaskan tentang komplikasi yang akan terjadi bila tidak memakai kacamata yang tidak sesuai dengan koreksi. Next. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan laporan kasus mengenai miopia oleh Saudari Ica Wulandari. Selanjutnya saya buka sesi diskusi kepada kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tapi moderator izin bertanya. Ya, dipersilahkan Saudara Indra. Tapi Kak, yang ingin saya tanyakan Kak, kan tadi ini diagnosisnya kan ODS miopia simplex. Kenapa pada laporan kasusnya dia didiagnosa banding dengan astigmatisme? Mohon penjelasannya Kak. Baik, kepada Saudari presenter dipersilahkan. Tabe dok, izin menjawab dok. Mohon koreksinya bila salah dok. Dia ini didiagnosis dengan astigmatisme itu dari klasifikasi astigma itu yang ada disebut yaitu simple myopia astigmatisme, di mana itu sinar difokuskan di retina pada satu meridian dan titik fokus yang lain di depan retina. Makanya kenapa didede dengan myopia astigmatisme. Karena juga ini berdasarkan klasifikasi yang tadi saya sebutkan di referat, itu bedanya kalau miopia itu jatuh di depan titik fokus, sedangkan kalau astigmatisme itu ada dua bayangan yang jatuh di depan titik fokus, atau dia itu dua bayangannya jatuh di belakang titik fokus. Tabe, mohon arahannya dok. Ya, mohon tambahannya dok. Ya, baik, kepada saudara penanya, apakah jawaban yang diberikan sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih Kak. Oh no. Ya, baik, untuk selanjutnya apakah masih ada kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Tabe, moderator ingin bertanya. Iya, dipersilahkan Saudara Sofyan. Tabe ingin bertanya, apakah ada pengaruh dari penggunaan komputer pada pasien ini, dan mungkin apakah ada edukasi yang bisa diberikan sebagai layanan primer? Ya, baik, dipersilahkan kepada Saudari presenter untuk menjawab pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Sofyan atas pertanyaannya. Tabe dok, izin menjawab dok. Kan tadi pada anamnesis didapatkan pasien ini di depan komputer dalam jangka waktu yang lama, dalam sehari. Jadi untuk dari anamnesisnya itu bisa terjadi mata lelah apabila pasien tersebut atau menghadap ke komputer terlalu lama, di mana bisa terjadi mata lelah, penglihatan kabur atau berbayang, sehingga kita harus edukasi untuk membatasi penggunaan komputer dengan lakukan kiat 20-20-20, yaitu dia mengalihkan pandangan dari layar setiap 20 menit untuk menatap objek yang berjarak jauh sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik, dan 20 detik merupakan waktu yang dibutuhkan untuk otot mata akhirnya relaksasi. Jadi disuruh istirahat matanya 20 menit untuk melihat 20 menit untuk melihat jarak yang jauh sekitar 6 meter. Itu mungkin yang bisa kita edukasi kepada pasien.
Ya baik, kepada saudara penanya, apakah jawaban yang diberikan sudah jelas? Tabe, untuk saudara Sofyan, Terima kasih atas jawabannya, Kak. Ya, sama-sama. ya baik. Mungkin masih ada kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apa kalau sebentar aja? Salah, Bu. Tabe dok, mungkin sudah tidak ada dok. Mohon arahan tak dok. Ya sebentar ya, tunggu sebentar ya, saya bikin resep dulu. Bentar. Iya dok. Baik, Dok. Sudah punya kacamata kaca, Bu? Belum pernah pakai ganti aja. Belum pernah? Pecah? Enggak pernah sampai kacamata aja. Kalau baca gimana? Oh, ini kurang tahun sekali nih barusan. kalau enggak membaca gitu bagus, tapi kalau membaca kuat hati ya. Sudah umur. iya dong. Sudah 50. Saya aja pakai kacamata belum 50. Saya sudah 52 dong sekarang. Kabur nih kalau membaca. Ini saya kasih obatnya juga. Itu nasio. Namanya Rahasia dong. nasi ya. Iya dong. Berair gitu kadang-kadang. Oh, mata ya dong. Heeh. Enggak gitu. Saya dipaksa itu. Enggak gitu. Bapak itu baru-baru di sini berair matanya. Katanya sudah pasang kacamata bagus. Ini Iya dong. pada tesnya selain dari dokter Imam, ini ukuran kacamatanya. Nanti bisa Dibawa ke bawah di lapor. Ini Bu, baru selalu belajar Oh iya. Obat. obat itu loket informasi di kalender. Oh dibawa ya. Oh iya. Lapor. Kasih dong. Kasih Pak ya. Sudah nggak ada pertanyaan. Ini yang ironisnya nggak tanya-tanya juga. Coba, ini kan laporan kasus ya. Laporan kasus seharusnya kan melihat pasien, meriksa sendiri, anamnesa sendiri, lihat pasien. Nah, ini kamu lihatnya di internet, ya kan? Coba kita lihat, belajar dengan statusnya orang lain, ya. Coba share screen yang kasusnya tadi, Ica. Coba kita diskusi baik, satu-satu. Dok. Mulai dari identitas. Tabe, Dok. Nah, identitas 30 tahun. Nah, pekerjaan ini penting. Kenapa tadi ditanyain sama Sofyan? Pengaruh komputer. Diteliti di situ. Iya, Dok. PNS bagian apa? Bagian di lapangan, lebih digali lagi. Di bagian lapangan atau di depan komputer terus disiapkan di situ seharusnya. Nggak tiba-tiba keluar apa tadi di belakang, ya kan? Dia bagian administrasi misalnya. Nah, gitu. Polisi juga gitu. Polisi itu juga ada bagiannya di depan komputer terus, ada juga yang di lapangan terus. Makanya perlu dirinci lagi pekerjaan. Itu koreksinya. Nanti kalau bikin status mata, pekerjaannya itu lebih diperinci lagi untuk pekerjaan. Menggunakan penglihatan dekat atau enggak tiap hari, ya. Slide berikutnya. Ya, baik, Dok. Slide berikutnya. Nah, setelah ada penglihatan kabur, ditentukan di anamnesa lebih lanjut. Kaburnya mendadak atau perlahan. Ya. Ini perlahan atau mendadak? Tiba-tiba kabur atau sejak lama? Itu. Ini perlahan sejak 2 tahun lalu. Ya. Kemudian untuk mendiagnosa, untuk mendidik dengan penyakit lain mata, perlu anamnesa apa lagi?
Apa? Kalau yang kabur perlahan dengan mata merah dan nyeri, apa kemungkinannya? Dok, Kalau penglihatannya kabur perlahan, tidak ada mata merah dan nyeri, kemungkinannya apa? Apa? Yang lainnya bisa bantu. Kan topik saya penglihatan kabur perlahan, mata putih. Artinya tidak ada anamnese merah, nggak ada negatif. Ini nyeri, negatif. Silo, negatif. Kotoran mata, negatif. Ya. Nah, kemungkinannya kelainan refraksi, kelainan katarak, lensa, kelainan retina. Ya, yang perlahan-lahan. Tabe dok, Gimana? tabe dok untuk yang tanpa nyeri itu bisa di-DD dengan hipermetrop dok. Ya. Kalau terus? yang nyeri itu bisa glukoma dok, tabe dok. Ya. Kalau yang dengan nyeri dok. Ya. Untuk menjawab kan kenapa di astigmat tadi kan jawabnya seharusnya gitu. Ya, Iya, Ica Dok. tadi penglihatannya perlahan, bukan kelainan organik. Maksudnya bukan kelainan struktur mata, bukan katarak, bukan retinanya yang rusak, tapi kelainan refraksi. Kelainan refraksi yang lain selain miopia itu astigmat dan hipermetrop. Gitu. Iya dok. Hipermetrop rabun jauh kan? Iya. Iya, Astigmat juga rabun jauh. Miopia rabun jauh. Makanya hampir mirip. Untuk pastinya diperiksa lensa ukurannya berapa. Sekarang pertanyaannya untuk membedakan ini kelainan refraksi atau bukan, apakah katarak atau retinanya yang rusak, pakai metode pemeriksaan apa? Tabe dok, koreksi lensa dok, pinhole dok. Ya, Tapi, pinhole Dok. ya. Gimana metodenya? Caranya? Tapi dok, kalau misalnya didapat ada penurunan visus pada saat pemeriksaan Snellen chart dok, kita lakukan pinhole dok. Kalau misalnya dia maju, visusnya maju dok, berarti dia gangguan refraksi dok. Kalau misalnya dia visusnya tidak maju dok, berarti dia kelainan organik dok. Iya, 100. Anda benar. Yang lainnya itu ya, dengerin ya, Atika Rahma bagus menjawabnya. Itu semuanya ya, nggak usah bingung. Nanti lihat di YouTube-nya itu ada semua. Apa itu pinhole, gimana bentuknya, saya lihat, saya rekam di situ. Ya betul. Slide berikutnya coba. Caranya gitu. Kalau nggak maju berarti kemungkinan katarak atau retinanya yang rusak atau sebab yang lain yang ada di media refraksinya. Ya betul. 100. Slide berikutnya. Nah, Iya dok. kalau anamnesa, setelah anamnesa keluhan utama, penyakit yang sekarang, penyakit dulu, riwayat obat, penyakit keluarga, sosial, ini kurang sosial. Sosialnya, gizi, sosialnya, kebiasaannya apa dia? Ya merokok. Iya, baik, Dok. Seperti itu ya. Nanti kalau OSC, saya ingatkan OSC itu harus lengkap. Semuanya ditulis, ditanyakan biar nilainya sempurna. Ini kan kamu nyuntuh, bukan kamu yang bikin toh. Ya cuma mengingatkan aja. Iya, Ya Dok. sudah. Slide berikutnya. Oh ini sosial ekonomi berikutnya. Ya udah betul. Slide berikutnya. Nah ini pemeriksaan dilakukan dengan cara tertutup.
telapak tangan. Kok pakai telapak tangan? Nanti di puskesmas ada itu trial lens ya, ditaruh trial lens. Ya, yang menggunakan telapak tangan itu dipasang trial lens. Sudah tahu belum sih trial lens itu? Coba saya ambilkan. Dipasang ini. Kelihatan toh? Dipasang ini, dipasang di itu. Kelihatan video saya, coba dilihat. Nah, di puskesmas banyak itu dipasang gini, ditutup satu pakai penutupnya, baru disuruh itu hitung jari dia. Ya, tahu ya? Kan bisa itu. Gak usah telapak tangan, nanti ngintip dia. Itu prosedurnya standar. Slide berikutnya. Ternyata dia cuma bisa melihat hitung jari. Ya. Kemudian disuruhnya di ini pakai trial frame ini. Oh, dicoba dulu dia. Ya udah betul, trial frame-nya ini maksudnya, ya. Iya, Dok. Ternyata nggak bisa menggunakan sparis. Kenapa itu kok min plus? Ada plus, ada min, bisa jelaskan nggak ini? Ada min 5, ada plus 5. Apa maksudnya? Bisa menjelaskan? Jadi prosedurnya setelah pakai ini trial frame kan satu ditutup occluder, tadi occluder. Pertama yang kalian ambil itu lensa plus. Semua gini ya, semua setelah ini ada occludernya, belum ngambil occluder, dipasang plus. SOP-nya untuk trial lensa itu plus, ditaruh plus. Tambah terang apa enggak? Tambah terang apa enggak setelah ada plus warnanya hijau? Tiap-tiap beda. Ini plus. Kalau enggak tambah terang, berarti setelah dipinhole tadi tentunya ya. Kalau pingin pasti nggak tambah terang, diganti lensa minus. Ya, itu prosedurnya. Baik itu kamu curiga hipermetrop maupun miyop maupun silinder, itu prosedurnya tetap dia harus dipasang pertama plus dulu, baru minus. Ya, ditanya dulu lebih terang ini apa enggak gitu. Kalau ditambah plus terang, berarti dilanjutkan Snellen card-nya itu sampai huruf yang paling kecil sampai dia nyaman. Dinaikkan misalnya setengah, ya dinaikkan sampai plus 5 ya. Kemudian kalau nggak plus, nggak lebih terang, baru diukur menggunakan minus ya. Minus dinaikkan sampai dia melihat 6/6, dari setengah, 1,5 sampai 5 gitu. Kalau sudah dicoba plus nggak terang, minus nggak terang, apa nggak bermaju, kita harus berpikir silinder. Dicobalah silinder, carinya akses sudutnya, baru sampai 6/6. Itu prosedur standarnya ya. Soalnya hipermetrop itu keluhan utamanya juga rabun jauh. Kalau nggak percaya lihat di YouTube-nya, saya nggak usah jelasin lagi ya. Rabun jauh ya, hipermetrop rabun jauh, miopia rabun jauh, astigmat rabun jauh. Keluhannya kabur untuk melihat jauh. Itu ada yang nggak percaya, ada yang masih menyangka rabun dekat itu hipermetrop ya. Nanti baca lagi, lihat lanjutnya ya. Ngerti ya? Sudah, slide berikutnya. Nah, ini normal semua ya. Ini gerakan bola mata, posisi Hirschberg test ini yang sini yang atas. Terus ini normal semua, udah betul. Nih lanjut. Karena nggak ada kelainan refraksi kan, karena nggak ada kelainan organik toh, normal. Sudah dipinhole maju, ini pun normal semua ini. Terus
Ini ya udah lewat. Diagnosanya lewat. Dasar diagnosanya udah. Nah ini toh, diagnosis banding itu tadi toh. Iya, Dok. Aku udah bilang toh, semua ini ragu jauh. Nanti lihat di YouTube-nya itu yang hipermetro. Terus slide berikutnya umum. Apa ini? Oh, ini menyangkut edukasi ya. Tadi jawabannya sudah betul ya. 20 apa tadi? 20 aturan, udah betul. Itu khusus untuk menangani kelelahan. Tapi yang ditanyakan oleh Sofian tadi, apakah gara-gara komputer dia minusnya sampai 5? Tuh. Ya. Terus slide berikutnya edukasi. Terus resume tadi sudah ada rangkuman dari itu ya. Iya, Dok. Ya sudah. Terus setiap 6 bulan. Kenapa kok 6 bulan? Terus slide berikutnya edukasi. Nah, gimana edukasi? Ada pertanyaan pengaruh komputer ada apa enggak? Pengaruh radiasi ada enggak? Katanya kan gitu. Iya, Dok. Kacamata ion bisa menyembuhkan apa enggak? Nah, sering itu yang lagi tren sekarang. Ada yang pernah dengar kacamata ion? Kacamata anti radiasi pernah dengar enggak? Pernah, Dok. Gimana itu ilmiahnya? Dari jurnal-jurnal yang terkini gimana? Sudah dibuktikan enggak? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi yang mempengaruhi progresivitas naiknya minus sampai 5 itu bukan karena radiasi, bukan karena sinar biru yang dikeluarkan oleh Samsung, Nokia, Xiaomi atau laptop tapi efek baca dekatnya, ya. Efek baca dekatnya kan sudah diteliti, dekatnya berapa, 30 cm sudah dicoba, itu sudah ada pengaruhnya untuk mengurangi progresivitas, tetapi belum bermakna banget. Kalau radiasi bermacam-macam apa yang dibilang itu belum ada buktinya, sudah diteliti di Singapura itu tidak ada pengaruhnya, ya. Terus edukasi. Kalau kamu sebagai dokter, malam-malam sebelum tidur siapa yang tidak baca WA HP-nya sebelum tidur? Gimana kamu ngedukasi pasien tapi kamu juga melakukan sendiri tidur HP? Jadi kalau edukasi yang bagus, kalau umur berapa tadi? 30 ya. Seharusnya kamu jelaskan tentang 20 ruler tadi. Ya, 20 ruler tadi edukasinya lebih tepat. Kalau ini khusus yang anak-anak, ya. Karena anak ditambahi tadi yang progresivitasnya masih tinggi, masa pertumbuhan sampai usia 20 tahun itu aktivitas di luar ruangan diimbangkan dengan di depan komputer, di depan monitor, di depan HP, di depan laptop, itu diimbangkan dengan kegiatan di luar. Kemudian tiap 6 bulan tadi ya, biasanya 6 bulan kalau progresifnya itu saatnya diganti ya, karena pertumbuhan yang cepat itu pada umur sekitar 10, 11, 12 itu minimal paling cepat 6 bulan lah udah berubah. Harus diikuti terus pada anak-anak gitu. 6 bulan harus diganti itu maksudnya. Ya, jangan sampai sudah 5 tahun nggak ganti-ganti, sejak kelas 1 SD sampai SMP nggak diganti, itu berbahaya. Bisa terjadinya komplikasi amblyopia. Kalau ada perbedaan ukuran bisa strabismus, anisikonia dan lain-lain macam. Tuh ya, penempatan edukasinya sudah betul, tapi cuma penempatan salah aja pada usia kasusnya, ya. Iya, Dok. Ya sudah
Cukup itu, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada dilanjut lagi. Apa sekarang majunya? Jurnal, Dok. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih banyak atas penjelasan Tak Dok. Dipersilahkan